ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتشريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Halo pemirsa di seluruh penjuru di mana Anda berada, bersama kami Gus Petir Nyamber. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jariahmu bernilai bagiku. Langsung saja di sini akan saya sedikit sampaikan. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sukhran wa kana rabbuka qadiran. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Halo pemirsa seluruh penjuru dunia. Di sini bersama Gus Petir Nyamber akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana di akhir-akhir ini tentang kasus Ba'alawi Habib yang di situ merajalela di Indonesia, bahwa mereka semua adalah imigran berasal dari Yaman yang berusaha menginginkan dan juga menguasai bumi Indonesia ini dengan semena-mena, dengan berdalih berbagai macam perbuatannya, hanya dengan tujuan pengen menguasai, menjajah secara ideologi di Indonesia dengan sebanyak-banyaknya mencari muhaimin. Ini sudah berjalan dari dulu, sejak kakek-kakek saya di zaman penjajah Belanda. Di situ pemerintah Belanda pada saat itu mengangkat mufti sebagai penanggung jawab untuk apa? Untuk setiap pergerakan ulama-ulama pribumi yang di situ menurut mereka akan melawan dengan kekuatan ilmunya yang mereka miliki untuk melawan penjajah. Maka mereka mengangkat mufti yang berasal dari Yaman. Nah, disitulah setiap pergerakan, kegiatan, perbuatan agama di pribumi pada saat itu selalu diawasi, selalu diperiksa, selalu diikuti terus, jangan sampai melawan penjajah. Bahkan sampai berangkat haji di sana itu selalu dikawal, bahkan pulang dari Makkah dan Madinah itu selalu diawasi. Makanya ada predikat haji dan hajah itu hanya di Indonesia. Itu mbah saya itu dulu seperti itu, kakak saya. Makanya sampai sekarang itu
ada predikat haji, hajah itu di Indonesia, karena itu adalah predikat yang diberikan pemerintah Belanda kepada warga pribumi yang berangkat haji dan pulang haji. Makanya orang Indonesia kalau setelah pulang haji itu memakai ketu berwarna putih, pecis yang berwarna putih. Nah, dengan tujuan apa? Supaya pemerintah Belanda itu bisa mendeteksi kan, seperti itu. Wah, di saat itu ini bukti sejarah, ini saya sebagai keluarga itu memiliki seorang kakek ulama pribumi asli. Dia berangkat haji di sana sampai 4 bulan dengan kapal, selalu diawasi sampai pulang ke Indonesia diawasi. Lah disinilah kakek saya itu menjadi pemburuan terus setelah berangkat haji. Yang ditakutkan sama pemerintah Belanda itu nanti memberikan ajaran-ajaran baru, memberikan ideologi-ideologi baru yang mereka telah didapatkan di saat ia berangkat haji. Mereka ketakutan dengan adanya ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi yang di situ yang ditakutkan memberontak, melawan terhadap pemerintahan Belanda itu. Maka di situ orang-orang Belanda ketakutan dengan adanya ulama-ulama. Padahal kalau ulama-ulama Indonesia itu sangat luar biasa dengan keilmuannya. Hanya apalagi kalau sudah pulang dari Mekah, wah, ditakutkan sama mereka. Seperti mungkin yang dulu mufti di Mekal Mukarramah seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, dia bahkan menjadi pemberontakan Belanda di sini, pengejaran Belanda di sini sampai bertahun-tahun, lalu ia sampai lari lagi terus sampai kembali ke Mekah, tinggal di Mekah, bahkan sampai meninggal di Mekah dengan bukti makamnya yang kemarin dibongkar sama pemerintahan Arab Saudi, ternyata masihlah utuh itu makam daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan juga mungkin ulama-ulama Indonesia lain seperti Mbah Soleh Darat dari Semarang, ya toh? Dan juga Ki Haji Hasyim Asy'ari, dan juga Ki Dahlan. Itu semuanya ulama-ulama asli pribumi yang selalu diawasi oleh Belanda pada saat itu. Masih banyak ulama-ulama. Dan juga diantaranya di Kabupaten Pemalang tempat tinggal kakek saya itu, di situ ada 49 seorang kiai, seorang ulama di Kabupaten Pemalang yang ditangkap pada saat itu. Tidak ada satupun yang ditangkap di Indonesia itu berasal dari Yaman atau dari kaum klan Ba'alawi atau Habib, itu tidak ada. Semuanya orang pribumi yang selalu ditangkap dan diawasi oleh pemerintah Belanda dengan berdalih pengangkatan mufti dari Yaman itu. Jadi 49 kiai itu yang dari Pemalang itu semuanya ditangkap, dibantai. Tidak ada satupun ulama-ulama Yaman pada saat itu karena mereka selalu dilindungi. Maka ada organisasi bernama Rabithah Alawiyah itu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, bersama Gus Bekir Nyamber di sini, saya sebagai saksi bukti sejarah bahwa kakek saya yang berasal dari Pemalang itu benar-benar itu dibantai oleh pemerintah Belanda. Ini korban dari perbuatan kejahatan, kebengisan daripada pemerintah Belanda terhadap ulama-ulama Indonesia. Bahkan sampai sekarang itu masih diadakan haul kakek saya Ki Haji Abdul Majid bin Harun atau bin Maryam ibunya. Itu pada saat itu peristiwa meninggalnya 49 yang diberondong
oleh penjajah Belanda, dan ulama-ulama Indonesia itu 49 di antara juga ada dari keturunan Wali Songo. Itu lah karena apa? Keturunan Wali Songo yang tidak tergabung dalam klan Balawi di situ tidak termasuk Habib, kan seperti itu. Padahal yang sebenarnya keturunan Nabi itu namanya Sayyid dan juga Syarif. Tapi mengapa kok kaum klan Balawi sekarang mengaku bahwa Habib itu adalah keturunan daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba bayangkan itu. Sekarang di akhir-akhir ini banyak hanya tujuannya mencari materi, hanya mencari dunia. Coba bayangkan, dengan mencari dunia lewat mengaku-ngaku bahwa itu keturunan Nabi, na'udzubillahi min. Nah, ini ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama pribumi itu tidak, perbuatannya seperti itu, tidak seperti itu perbuatannya. Ulama-ulama Indonesia tidak pernah menjual agama, tidak pernah mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya itu menjual agama, belajar berdakwah untuk mencari kekayaan. Itu pribumi tidak mengajarkan seperti itu. Tapi banyak para habaib menjual agama demi kepentingan dunia. Na'udzubillahi min. Jadi itu hadirin. Jadi yang saya hormati dan juga para pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di sini. Memang channel kami itu bernama Gus Petir Nyamber. Artinya apa? Bahwa kita itu sebagai pelaksana tingkah laku Rasulullah SAW nyambi berdakwah. Jadi katakan Gus Petir Nyamber itu orang yang di situ melawan terhadap kebenaran, pasti akan saya samber. Makanya di situ dinamakan Gus Petir Nyamber. Itu tujuannya itu. Bukan terus Gus saya itu anak kiai. Memang kakek-kakek saya semuanya kiai-kiai besar. Tapi karena putus dari seorang ibu, di situ saya tidak maulah disebut-sebut Gus, kan seperti itu. Tapi banyak orang mengatakan saya itu Gus, ya Gus Petir Nyamber itu tadi. Di saat orang selalu melawan kebenaran, di situ pasti akan saya samber, siapapun itu dan apapun jabatannya itu, pasti saya akan bantai dengan kebenaran. Karena kita sebagai umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat melihat kemungkaran haruslah kita bertindak. Man ra'a munkaran fa illam yastati wa bil lisani wa illam yastati wa bi yadayhi wa illam yastati wa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran harus kita lawan. Dengan apa? Dengan lisan kita. Semampu kita. Kita selesaikan, solusi bagaimana kita komunikasikan. Kalau tidak selesai, maka lakukanlah dengan tindakan, tingkah laku. Di saat kita selesaikan dengan tindakan tidak bisa selesai, maka diakhiri dengan kita banyak berdoa, minta kepada Allah supaya kemungkaran itu bisa selesai. Di akhir itu adalah bahwa semua itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi itu, dengan adanya seperti ini saya harus menyaksikan ini. Ini sebagai sejarah bukti kebenaran bahwa kakek saya itu dulu dibantai oleh pemerintah Belanda pada saat itu, penjajah yang di situ mengangkat seorang mufti dari Yaman yang dengan tujuan untuk mengawasi pemerintah, para ulama pribumi. Inilah korbannya kakek saya, yaitu Kiai Haji Abdul Majid, berasal dari Pemalang. Jadi mari kita berlaku, kita luruskan sejarah.
Jangan sampai sejarah di akhir-akhir ini banyak dibelokkan lagi. Katanya Indonesia merdeka, ya toh, dimerdekakan oleh kaum mereka, Ba'alawi. Terus sekarang banyak makam-makam yang dipalsukan. Ini sebuah peristiwa yang memalukan menurut saya. Ini harus kita berjuang bersama. Islam adalah agama yang sangat rasional, memberikan petunjuk kepada akal agar bisa berpikir dengan benar melalui pedoman yang jelas dan juga mudah dipahami. Pedoman ini tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, sehingga akal kita tetap tunduk pada ajaran agama Islam. Hal ini juga disebut oleh Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Al-Islam wal Aql di halaman 20. Karena itu Islam mendorong kita menggunakan akal pikiran kita, akal kita untuk selalu berpikir dan juga merenung. Dengan berpikir kita bisa mengungkapkan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersembunyi dalam alam semesta ini. Dan melalui itu kita dapat menemukan bukti tentang kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Allah sendiri menegaskan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainis samai wal ardh la ayatin liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan juga siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, sesudah kering, sesudah gersangnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan Allah, kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat ini merupakan petunjuk kepada manusia untuk menggunakan akalnya dalam hal keyakinan kepada Allah dan ajaran agama Islam. Hal ini disinggung Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir juz 4 halaman 153. La dallat hadhil ayatu ala annahu la budda minal istidlali ala wujudis sani'i bidalailil aqliyah wa anna taqlida laysa tariqan al
murtaddat ila tahsili hadzal aradi. Ayat ini menunjukkan bahwa pembuktian dengan argumen harus dilakukan untuk membuktikan keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan argumen yang rasional, sehingga taklid mengikuti ajaran saja tidak cukup untuk hal tersebut. Saudara-saudara, hal ini juga ditegaskan oleh Imam Asy-Sya'rawi di dalam kitab Tafsir Asy-Sya'rawi juz 2 halaman 684, di mana beliau menjelaskan bahwa Allah ingin mendorong akal manusia untuk menganalisis kehidupan dan alam semesta yang terbentang luas. Tujuannya adalah agar manusia dapat menemukan bukti ketuhanan Allah melalui keajaiban dan juga kerahasiaan yang ada di dalam alam semesta ini. Dalam pandangan Islam, akal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk berpikir, tetapi juga sebagai jembatan bagi manusia untuk memahami dan menyalami substansi wahyu. Dengan cara ini, akal mampu membuktikan keyakinan sebagai sebuah kebenaran. Islam tidak pernah menurunkan wahyu untuk membatasi atau mengekang akal manusia, melainkan untuk mendorong akal agar hikmah dari fenomena alam semesta yang telah Allah ciptakan itu. Jadi itulah mungkin sebagai bukti sedikit fungsinya akal untuk mencari kebenaran sejarah. Di antaranya sekarang akhir-akhir ini yang banyak akan membelokkan sejarah, mengakui kemerdekaan oleh mereka. Disitulah fungsi akal untuk menganalisis dari berbagai macam bukti sejarah. Buku-buku sejarah banyak. Gunakan akal dengan berbagai macam metode cara untuk menggali kebenaran, supaya bahwa sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang sebenarnya. Itulah fungsinya akal. Jadi kita harus bersama-sama merenung, berpikir kebenaran-kebenaran di bumi Nusantara Indonesia ini. Jangan sampai kita berpikiran pendek hanya demi kekuasaan, demi dunia, pengen menguasai dengan cara-cara yang licik, dengan merubah sebuah sejarah. Itu artinya apa? Mereka tidak berpikir secara dalam, tidak menggunakan akalnya, hanya dengan menggunakan kelicikannya, dengan menguasai bangsa Indonesia ini, dengan merubah sejarah-sejarah, dengan mengakui bahwa itu adalah dari perjuangan mereka. Silahkan kalau memang itu benar, dan buktikan kalau memang itu ada, bahwa Indonesia dimerdekakan oleh klan mereka, kaum Ba'alawi. Jadi bukti yang sekarang ini, akhir-akhir ini, banyak makam-makam palsu, banyaknya sejarah-sejarah yang dibelokkan dengan mengakui nenek moyangnya berjuang di Indonesia demi kemerdekaan Republik Indonesia. Coba buktikan kalau memang itu ada, kalau memang itu benar ada. Kami sebagai warga negara Indonesia menghormati atas jasa perjuangan daripada nenek moyang kalian. Tapi demi kebersamaan, masyarakat Indonesia tetap bersatu, damai dalam persatuan. Demi kita bersama syukuri itu kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita bersama
dengan senang, gembira bersama menjalankan ajaran-ajaran yang benar, dengan kita selalu bersyiar, mensyiarkan Islam di bumi Indonesia ini. Insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun khafur, dan juga pastinya para penghuni tanah air tercinta ini akan damai, sentosa, senang, selamat dari dunia hingga ke akhirat. Kita bersama untuk menjaga sejarah. Pemerintah Belanda mengangkat seorang mufti dari Yaman, yaitu Utsman bin Yahya, yang di situ mufti tersebut menyesatkan ajaran-ajaran, aliran-aliran yang berada di Indonesia, di pribumi ini. Bahkan pada saat itu kakek saya seorang guru Torekoh Naqsabandi Al-Khalidiyah, selalu diawasi sama pemerintah Belanda, yang di situ dengan dasaran fatwa menyesatkan ajaran-ajaran Torekoh yang ada di pribumi ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdirnya menghendaki kakek saya Ki Haji Abdul Majid, beliau selamat dari percobaan, pembunuhan, penyiksaan, dan bahkan sampai disetrum, sampai ditusuk dengan api. Bahkan di situ penyiksaan yang sadis pada saat itu terhadap ulama-ulama pribumi, di antaranya kakek saya Kiai Haji Abdul Majid. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki beliau menjadi saksi sejarah, bukti sejarah, yang pada akhirnya beliau Kiai Haji Abdul Majid itu, dan juga ada ulama-ulama di Kabupaten Pemalang itu, ada 49 ulama-ulama pada saat itu yang dikejar, disiksa. Dan kakek saya alhamdulillah bisa selamat. Ini karena takdir Allah, kehendak Allah untuk membuktikan di akhir zaman, di saat Indonesia yang sudah merdeka ini akan dirongrong terus oleh kaum Pahlawi, oleh para habib, pengen menguasai, merubah sejarah, membentuk makam-makam dan lain sebagainya. Di akhir inilah semuanya ada bukti sejarah. Jadi yang ini adalah takdir Allah untuk membuktikan bahwa ternyata benar. Dan saat itu mbah saya, putra dari Kiai Haji Abdul Majid itu, selalu cerita. Bahkan setiap khaul, setiap tahun tanggal 15 Syawal itu diadakan khaul di desa saya itu. Seluruh masyarakat menyengkuyung kegiatan khaul daripada kakek saya itu. Sampai sekarang. Dan di situ selalu menyampaikan sejarah-sejarah dari kakek saya, mulai dari kecil sampai dia meninggal, semuanya disampaikan di saat khaul itu. Ini adalah membuktikan bahwa ini adalah benar, bahwa dulu itu dengan sadisnya para penjajah melawan ulama-ulama pribumi. Dengan nasib yang kurang beruntung, para ulama-ulama yang ada di Kabupaten Pemalang pada saat itu diberondong, dibunuh, dan dikubur massal itu di perkebunan kelapa di desa Semingkir,
Kecamatan Randu Dongkal. Itu bukti bahwa dulu itu ternyata ulama-ulama itu disekap. Itu bahkan kata kakek saya bercerita bahwa bapaknya pada saat itu, jadi buyut saya, Kiai Haji Abdul Majid, yang jasadnya itu alhamdulillah sekarang sudah dipindah di desa kami, di desa Mejagong, dekat dengan keluarga, dipindah di pemakaman umum desa Mejagong. Dan di situ selalu dirayakan oleh masyarakat, seluruh masyarakat, untuk menghormati kemuliaan, kealiman dari beliau Kiai Haji Abdul Majid. Sampai sekarang diadakan haul setiap tanggal 15 Syawal di desa Mejagong bersama masyarakat sekitarnya. Dan pada saat itu di antara 49 kiai Pemalang yang ditangkap, di situ tidak ada satupun habaib atau kiai imigran dari Yaman. Semuanya dari pribumi. Dan ditangkap Belanda, disiksa, diberondong, dibunuh. Jadi pekerjaan pemerintah Belanda dengan ketakutan-ketakutannya, sehingga mereka membasmi ulama-ulama pribumi dengan bekerja sama dengan mufti yang dari Yaman itu, yaitu Utsman bin Yahya, sebagai tokohnya untuk selalu mengeluarkan fatwa di saat pemerintah Belanda mau menjalankan. Dan juga dari 49 seorang ulama di Pemalang itu juga ada dzurriyyah keturunan dari Wali Songo, seperti Bendoro Raden Mas Abdul Qadir, itu keturunan Wali Songo itu. Bahkan salah satu dari 49 kiai yang ditangkap pemerintah Belanda karena fatwa pengikut Thariqah yang berada di Nusantara, menurut fatwa Mufti Habib Utsman bin Yahya, menyatakan ini sesat. Jadi pada saat itu ulama-ulama pengikut Thariqah Al-Mu'tabarah, di antaranya kakek saya, yaitu Thariqah Naqsabandi Al-Khalidiyah, itu selalu dibantai, selalu diawasi. Dan semuanya ulama, kiai pribumi itu selalu disalahkan. Dan keturunan daripada Wali Songo yang selalu membawa ajaran-ajaran yang benar, bahkan banyak disalahkan. Kalau kakek saya itu memang keturunan Ki Ageng Selo, seorang tokoh penangkap petir yang berasal dari Gerobogan. Nah, itu berbesan dengan Kanjeng Sunan Giri, yaitu Raden Muhammad Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri, yaitu putri dari Ki Ageng Selo
yaitu Nyai Segati, dapat Ki Ageng Sobo. Nah, makanya dari keturunan saya itu sampai ke ajaran-ajaran Pariwali Songo itu ya memang itu sudah sanatnya, runtutannya yang selalu diajarkan sama para wali songo kepada generasi-generasi pribumi. Jadi saya sendiri Gus Petir Nyamber, anak dari Nyai Hajah Saidah alias Nyai Hajah Maryam, putri dari Nyai Hajah Istiqomah, putri dari Kiai Haji Abdul Majid. Kiai Abdul Majid putra dari Nyai Hajah Maryam. Nyai Hajah Maryam putri dari Kiai Haji Nur Alim. Kiai Haji Nur Alim dari putra Kiai Haji Muhammad Winata. Kiai Haji Muhammad Winata putra dari Kiai Haji Abdul Fabroli bin Kiai Haji Raden Abdul Fatah yang berasal dari Jepara. Kiai Abdul Fatah putra dari Kiai Haji Raden Mas Ali Marhamah. Ali Marhamah putra dari Kiai Haji Raden Mas Asmoro Sufi. Raden Mas Asmoro Sufi putra dari Nyai Dalem Mojo Tengah atau disebut dengan Nyai Kemuning. Nyai Kemuning putri dari Nyai Dalem Bandok yang berasal dari Banjarnegara. Dan Nyai Bandok putri daripada Nyai Bekel Karangkobar yang ada di Banjarnegara. Dan Nyai Bekel Karangkobar itu putri dari Nyai Segati, istri Ki Ageng Sobo, Ki Ageng Sabah, binti Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu punya anak jenenge Nyai Segati. Nyai Segati itu suaminya bernama Ki Ageng Sobo. Ki Ageng Sobo itu adalah putra dari Raden Ardi Panembahan Kidul bin Raden Muhammad Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri bin Maulana Yakub, atau disebut Wali Lanang bin Maulana Ibrahim atau Maulana Ishak Malaka bin Sayyid Junaid bin Sayyid Abdul Qadir Maroko Al-Hasani, sampailah kepada kerajaan Majapahit. Disitulah sejarah ulama-ulama pribumi, diantaranya Duriah dari Kiai Haji Abdul Majid kakek saya. Ini bukti sejarah bahwa ulama Indonesia pada saat itu selalu dibantai, diawasi oleh pergerakan-pergerakan pemerintah Belanda yang tujuannya ingin membantai ulama-ulama pribumi. Jadi bahwa ini tidak hanya di Pemalang, mungkin di seluruh penjuru Nusantara pada saat itu ulama-ulama selalu diawasi. Makanya perkembangan perjuangan para ulama seperti Kiai Soleh Darat, Hasyim Asy'ari dan lainnya itu selalu berjuang melawan penjajah, itu ya karena itu. Maaf, jadi banyak tertangkap dan tersiksanya ulama di Indonesia ini. Bahkan penyiksaan terhadap kakek saya itu sangat luar biasa di saat dieksekusi oleh pemerintah Belanda pada saat itu.
dia tertangkap dan tersiksa dan diborgol, diikat di pohon-pohon kelapa, dengan mata ditutup, ditembak, dan bahkan diseret-seret, di penjara, di markas distrik polisi militer Belanda pada saat itu, yang sekarang bangunannya digunakan oleh Polsek Kecamatan Moga. Ini bukti sejarah peninggalan Belanda itu dulu kakek saya di situ, di penjara berhari-hari, berbulan-bulan sebelum disiksa. Nah, di Pemalang itu ada 49 kiai. Seorang alim ulama, pembawa agama, penyampai dakwah daripada ajaran Rasulullah, selalu diawasi, selalu ditolak oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Apalagi membuat sebuah firqah, organisasi pada saat itu sangatlah dilarang. Dengan mereka mengangkat mufti yang bernama Usman bin Yahya, yang selalu menyesatkan ajaran-ajaran tarekat diantaranya. Jadi pada saat itu memang sangat luar biasa. Tapi almarfulah Mbah Kiai Haji Abdul Majid, kakek saya sendiri, buyut saya sendiri, yang berasal dari desa Mejago, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Di situ adalah sebagai pahlawan dalam menjalankan misi dakwahnya, syiar Islamnya, selalu berani melawan penjajah Belanda. Jadi itu, maka disinilah jangan sampai sejarah-sejarah di akhir-akhir ini akan dibelokkan kembali bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah oleh klan Pahlawi, oleh para Habib. Itu salah besar. Jadi bahwa ini adalah sejarah yang harus saya sampaikan. Karena apa? Dulu mbah saya itu selalu cerita kepada saya dengan perjuangannya bapaknya pada saat itu, Mbah Kiai Haji Abdul Majid, melawan penjajah, sampai ngumpet-ngumpet di saat mau memberikan pelajaran kepada santri-santrinya. Selalu diawasi terus. Jadi memang ini sangat tragis kalau memang sekarang Indonesia mau diakui sama mereka orang yang tidak bertanggung jawab hanya dengan tujuan dunia, sangatlah hina. Jadi banyak pengorbanan orang ulama-ulama Indonesia, berkucuran darah, harta benda, semuanya demi syiar Islam, demi dakwah apa yang telah ajarkan dari Rasulullah SAW di muka bumi ini. Sangatlah hina kalau hanya diganti dengan urusan dunia, dengan menjual agama. Jadi ini yang perlu mungkin pemerintah Indonesia telusuri, tentang sejarah yang sebenarnya, bagaimana itu kaum-kaum Pahlawi yang berkembang pesat di Indonesia, yang berusaha memporak-porandakan Indonesia, sejarah Indonesia. Itu bukan bermasalah itu. Akan tetapi okelah mereka tetap menjadi
penduduk Indonesia, tapi ayolah bersama-sama kita syiar Islam, kita syiar dakwah, jangan merubah-rubah sejarah, jangan merasa berkuasa. Itu tidak ada akhlak yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Kalau mereka mengaku sebagai umat Rasulullah, saya kira tidak akan menyampaikan dakwah dengan kekerasan, menyampaikan dakwah dengan cara-cara yang hina, dengan cara-cara yang saya kira itu bodoh, tidak sesuai dengan ajaran daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usahlah membawa-bawa nasab, dari mana nasab keturunan Rasulullah. Itu pun oleh ulama-ulama sekarang ini, Haji Imaduddin terutama itu yang sekarang sedang berjuang dengan berbagai macam cara supaya bahwa orang-orang Indonesia itu melek semuanya, tahu sejarah yang sebenarnya, dengan perbuatan-perbuatan bodoh, pembohongan dengan dalih keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu dari kaum Ba'alawi, yaitu yang disebut Habib. Tapi itu silahkanlah keluar dari itu. Buktikan kalau memang kamu keturunan Rasulullah. Berikanlah contoh yang baik kepada umat di tengah-tengah masyarakat. Supaya apa? Demi kebersamaan, demi tercapainya syiar dakwah, demi kebenaran yang pada akhirnya semuanya kembali kepada kebenaran yang diajarkan lewat ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu memiliki akal pikiran. Disitulah sebagai modal untuk bagaimana bisa merubah suatu kondisi yang di situ Allah sudah berikan modal berupa akal. Untuk apa? Merubah baik dan juga lebih baik. Jadi dengan sejarah yang telah kita ingat bersama, terutama di daerah saya sendiri, Pemalang, di situ ternyata ada ulama-ulama yang dibantai Belanda sejumlah 49 itu. Itu tidak sedikit, saya kira. Itu yang perlu kita bersama kita ingat. Tapi itu pun semuanya ulama-ulama pribumi, semuanya ulama-ulama Nusantara. Mari kita bersama, kita berpikirlah. Kita berpikir bersama-sama. Dengan kita banyak berterima kasih kepada ulama-ulama yang menjadi korban daripada kepengisan pemerintah Belanda yang pengen menguasai bumi Nusantara ini. Penjajah-penjajah yang selalu berusaha mencari kekayaan di muka bumi ini. Kita harus banyak berterima kasih kepada beliau-beliau, para ulama yang cinta tanah air. Karena cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Itulah ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara yang di situ bertujuan demi kemakmuran bangsanya, demi kesejahteraan umatnya, masyarakatnya, bukan dengan tujuan mencari kekayaan pribadi. Itu bukan, itu tidak. Bukan watak daripada ulama-ulama Indonesia.
Watak ulama Indonesia adalah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Dan sejahtera masyarakatnya, aman. Doanya bagaimana para ulama-ulama kita? Allahumma ja'al biladana Indonesia baladan aminan mutmainnan rahiyan wajma' su'ubana ala ma yurdika. Ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia yang tenang, aman, rahiyan, sejahtera, wajma' su'ubana. Ya Allah, kumpulkan dari semua golongan untuk tetap bersatu, biarpun berbeda tapi tetap bersatu demi kemajuan bangsa tercinta. Jadi 49 ulama yang berasal dari Pemalang itu, yang dibantai oleh Belanda, tidak ada dari imigran Yaman, itu tidak ada. Jadi semuanya itu adalah dari asli pribumi, di antaranya kakek saya, yaitu Kiai Haji Abdul Majid bin Kiai Haji Harun. Itu adalah tokoh di antaranya salah satu kakek saya yang dibantai oleh Belanda pada saat itu. Jadi itu adalah sebagai pelajaran kita semua. Dan juga mungkin ada ulama-ulama yang dari keturunan Wali Songo, di antaranya Abdul Qadir. Itu adalah keturunan daripada Wali Songo. Semuanya ulama pribumi, yang salah satunya tadi saya sampaikan dari keturunan Wali Songo, yang notabene orang yang selalu istiqamah, yakni Kiai Haji Abdul Qadir, yang juga dieksekusi pada saat itu oleh Belanda. Padahal tingkah laku daripada ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara, yaitu selalu berpijak kepada ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai turun temurun, terus sampai sekarang berdiri ribuan pesantren-pesantren salaf. Itu adalah perjuangan ulama-ulama Indonesia di bumi Nusantara ini sampai sekarang. Bukti sejarah itu dengan berdirinya pesantren-pesantren salaf yang ada di Indonesia. Sekarang akhir-akhir ini banyak Habib-habib yang mengakui bahwa Indonesia dimerdekakan oleh kakek mereka. Buktinya mana? Sejarahnya di mana? Coba buktikan kalau memang itu. Tapi itulah bukan masalah itu. Silakan. Bagi mereka yang sekarang sudah merubah sejarah dan diketahui, silakan minta maaf sajalah, cukup. Dan kita sebagai seorang pribumi juga tidak akan memperpanjang selagi ia sudah meminta maaf, kan seperti itu. Tapi jika mereka tetap masih berkoar-koar, masih merasa benar, masih merasa menguasai, masih merasa itu, nah itu silahkan pemerintah Indonesia untuk supaya berkurut campurlah menyelesaikan hal itu, supaya tidak menjadi keonaran yang menjadi bola liar di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini. Jadi pemerintah Belanda, penjajah Belanda pada saat itu dengan agresi militernya, dengan agresi militer yang kedua pada saat itu, sama sekali tidak menghanguskan para klan Ba'alawi, imigran-imigran dari Yaman, tapi justru hanya menangkap ulama-ulama Nusantara.
Karena apa? Ulama-ulama pribumi itu tidak ada yang bersekongkol dengan para penjajah. Tapi karena adanya mufti yang diangkat pemerintah Belanda, Usman bin Yahya, itulah menjadikan ulama-ulama Indonesia disesatkan ajaran-ajarannya. Jadi semua itu adalah sebagai bukti sejarah. Apalagi saya sendiri sebagai cicit dari seorang pelaku sejarah, bukti sejarah dengan pengorbanan, dengan cucuran darah kakek saya bersama-sama. Jangan sampai hasil perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini dikotori, disalahgunakan, dimanfaatkan oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab hanya dengan tujuan mencari kekayaan dunia. Hina, sangat hina itu. Jadi perjuangan para ulama-ulama Indonesia harus bersama kita hargai, kita muliakan, kita junjung sebagai bukti sejarah bahwa hasil perjuangan, hasil kerja keras para ulama sehingga Indonesia bisa menjadi merdeka. Untuk itu marilah kita bersama, kita kirimkan doa kepada leluhur-leluhur kita, para pejuang-pejuang bangsa, ulama-ulama Indonesia asal Nusantara yang benar-benar berjuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Ajarakumullahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demi kebenaran, ajib bertingkah laku baik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Perjuangan daripada almarhum almarfulah Kiai Haji Abdul Majid itu sangat luar biasa. Sampai sekarang ini, sampai turun temurun kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, canggah-canggahnya, hingga sekarang ini. Makanya banyak peninggalan daripada Kiai Haji Abdul Majid. Anak-anaknya, cucu-cucunya dengan mendirikan pesantren-pesantren. Makanya di desa Mejagong itu banyak pesantren. Itu semuanya dari keturunan Bani Kiai Haji Abdul Majid. Seperti pesantren Nurul Quran, Nurul Zahra, dan juga Taufikullah, itu bagian dari besan dulu dengan keluarga besar dari Kiai Abdul Majid. Dan juga ada cicitnya yang di Purbalingga, di situ juga mendirikan pesantren. Dan juga banyak kiai-kiai sebagai pendiri majelis ta'lim, majelis zikir, majelis ilmu, yang di situ keturunan dari Kiai Haji Abdul Majid. Dan juga mungkin berjuang di organisasi-organisasi Islam, dan juga mungkin organisasi thariqah yang ada di Indonesia ini. Jadi banyak perjuangan dari hasil pada keturunan daripada Kiai Haji Abdul Majid di Indonesia ini. Dan alhamdulillah, yang sangat menarik sekali di sini untuk kita bersama kita telusuri kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia
mempunyai akal pikiran, yang di situ tujuannya adalah untuk bersama-sama menggali kebenaran sejarah yang pada akhir-akhir ini akan segera dibelokkan oleh mereka dengan terorganisir. Untuk itu bersama, ayolah kita sebagai warga masyarakat Indonesia, sebagai umat, untuk bersama-sama melindungi, mengayomi terhadap ulama-ulama Indonesia, sejarah-sejarah yang ada di pribumi ini, dengan hasil kerja kerasnya dulu sebagai bukti sejarah bisa terjadi Indonesia yang merdeka hingga saat ini. Jangan sampai kemerdekaan Republik Indonesia dinodai, dikotori, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang di situ hanya bertujuan mencari dunia belaka. Sangatlah hina. Tidak ada penghargaan terhadap pejuang-pejuang bangsa Indonesia ini, yang pada saat itu mayoritas terbesar ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara yang sudah bekerja berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ajib bertingkah laku baik bersama dengan Gus Putri Nyamber. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.